4 ya. Hikmah, saja'ah, kemudian adil dan iffah. Begitu ya. Jadi induk akhlak Islami itu ada 4. Pertama adalah hikmah, kedua adalah saja'ah, ketiga adalah iffah, dan yang keempat adalah adil. Ya, itu induk akhlak. Ya, hikmah itu ilmu yang diberikan oleh Allah ketika seseorang itu mengamalkan ilmu yang dipelajari, maka Allah berikan hikmah. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada hamba yang Allah kendaki, dan yang diberikan hikmah itu adalah mendapatkan keutamaan yang besar, ya, anugerah yang luar biasa, hikmah. Kalau orang pesantren namanya laduni, ilmu laduni, ilmu yang diberikan karena kedekatan dia kepada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah berikan ilmu kepada orang yang bertakwa itu. Itu tentang hikmah. Kemudian yang kedua adalah saja'ah, pemberani. Beraninya bukan seperti babi, beraninya bukan seperti binatang begitu ya. Berani yang dimaksud saja'ah itu adalah membela kebenaran, ya, menuntaskan kebatilan dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya, qulil haq walau kana murran, katakan yang baik walaupun itu pahit. Nah itu kan ya. Kemudian saja'ah itu tadi ada 2 ya, saja'ah adalah harbiyah, itu dalam perang, dalam jihad, misalnya di Palestina saudara-saudara kita. Atau kalau yang sekarang contoh yang konkret adalah ketika saudara-saudara tertindas, tanahnya yang mau diambil dengan alasan yang tidak benar, padahal dalam sila Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ternyata ini mengatasnamakan negara, padahal katanya proyek strategis nasional, padahal untuk keuntungan investor asing begitu ya. Bahkan PBNU sudah menetapkan fatwanya, Muhammadiyah juga menetapkan fatwanya, karena menyaplok tanah orang itu, hak orang itu ya, hukumnya haram jelas. Ini kan terjadi di belum lama kan di Rempong, Batam, sampai sekarang kan. Kemudian di beberapa daerah-daerah begitu. Itu dia termasuk saja'ah, berani membela yang hak. Ya, karena memang hak kita kan. Bahkan kalau kita meninggal dalam keadaan membela yang hak, syahid, meninggal dalam keadaan syahid bisa di jalan Allah. Kemudian saja'ah dalam nafsiyah adalah berani melawan mengendalikan nafsu. Jadi Allah ciptakan manusia ini punya akal ya, punya nafsu. Siapa yang dominan, akalnya atau nafsunya? Pernah saya jelasin kan pertemuan sebelumnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, law syi'na la rafa'nahu biha walakin al-arda wattabahawah kama salil qalb. Kami Allah mengendaki manusia tinggi derajat dengan kemuliaan akhlak, tapi kebanyakan manusia memperturutkan nafsunya, mereka itu bagaikan anjing. Al-Arab 176, bahkan Al-Arab 179, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Buaya darat, laki-laki yang mempermainkan wanita. Kupu-kupu malam, wanita yang jual diri. Kumpul kebo, laki-laki wanita satu rumah tanpa ikatan nikah. Tikus, ya, monyet yang ditangkap oleh KPK, koruptor. Ya, itu namanya ya orang yang nafsunya lebih dominan daripada imannya. Makanya kita harus punya saja'ah nafsiyah, ya, keberanian mengendalikan nafsu. Jadi bagaimana iman ini menjadi imam, pemimpin dari nafsu. Jangan sampai nafsu menjadi pemimpin bagi iman.
Kalau nafsu mengendalikan iman sama dengan binatang. Kalau iman menguasai nafsu sama dengan malaikat, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Itulah pentingnya kita saja'ah, keberanian, tidak letoy, ya, tidak peminis, ya, orang yang nafsunya lebih dominan daripada imannya. Saja'ah nafsiyah itu contohnya. Ya, saja nafsiyah, melawan, mengendalikan nafsu. Nah, tadi ada pertanyaan yang menarik, apakah adil itu harus sama rata? Tidak harus. Contoh sederhana adalah kita punya anak, misalnya yang udah punya anak, yang udah punya nikah kan. Anak yang tingkatan aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, TK, PAUD, berbeda dong uang jajannya. Kenapa? Karena memang pengeluarannya berbeda, akalnya sudah berbeda. Itu adil, enggak harus sama rata. Nggak harus semuanya itu rakyat Indonesia gak dapat uang semuanya 10 juta misalnya, nggak bisa begitu. Jadi adil itu ketika anak yang sudah kuliah jajannya misalnya 50.000, yang aliyah 20.000, yang sanawiyah 15.000, yang ibtidaiyah 10.000, yang PAUD 5.000. Itu namanya adil. Nggak harus sama rata, nggak harus semuanya 10.000 semua. Kenapa? Karena pengeluarannya berbeda. Itu contoh adil. Jadi adil itu nggak harus sama rata. Adil itu sesuai dengan fungsinya, begitu ya. Sama dengan gaji seseorang. Guru dengan kepala sekolah pasti berbeda, ya kan ya. Tukang bangunan pasti berbeda, ya kan? Ya, tukang kubur, gali kubur, tukang bajigur, tukang insinyur, tukang semuanya cukur, itu beda-beda, itu sesuai dengan aktivitasnya, kesehariannya, ya, dengan profesinya, ya pasti berbeda. Itulah adil namanya. Gaji menteri dengan gaji presiden pasti berbeda. Gaji presiden sama RT apalagi jauh beda. Nggak harus sama kan? Nggak harus sama rata. Gaji presiden 100 juta, RT 100 juta, mendingan jadi RT. Ya kan ya? Nggak bisa begitu. Jadi adil itu nggak harus sama rata. Itu innallaha ya'mur bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan adil dan ihsan. Ya. Ini ya, adil itu ya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pakai peci itu di kepala, sepatu itu di kaki. Itu namanya adil. Ya, kalau memakai sepatu di kepala, memakai peci di kaki, itu nggak adil namanya. Itu namanya goblok, bin tolol alias bego, bin. Inilah adil, nggak harus sama rata, sesuai dengan porsinya masing-masing dan fungsinya masing-masing. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sabar itu ada batasnya. Justru Al-Quran mengatakan sabar itu tidak ada batasannya. Surah Az-Zukhruf ayat 10 kalau tidak salah. Coba dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar, Allah berikan pahala tidak ada batasannya, unlimited. Kalau kita sholat tadi asar berjamaah, pahalanya 27 kali lipat. Kalau kita infak, pahalanya 700 kali lipat. Kalau kita sabar, pahalanya lebih daripada sholat berjamaah, lebih daripada kita infak. Kenapa? Unlimited pahalanya. Makanya kalau orang mengatakan sabar ada batasannya, sedang dia membatasi bahwa dia itu tidak sabar. Ya, sabar itu kan ada 3 secara garis besar. Ya, sabar fi taatillah, sabar dalam taat kepada Allah. Ya, as-sabru ya, as-sabru ada 3. Fi taatillah, ya, fi taatillah. Jadi begini di sini. Ya, kemudian fi maksiatillah, fi tarkil ma'asi. Kemudian sabar dalam musibah. Sabar dalam ketaatan. Apa itu dalam ketaatan? Misalnya menjalankan semua perintah Allah, menjalankan
semua perintah Allah. Ini harus sabar nih. Sholat, ya sabar. Apalagi kalau kita melaksanakan sholat tahajud, itu berat. Ya kalau nggak dibiasakan, kalau nggak ada hidayah, sulit kita untuk bangun malam. Tapi saya yakin kalau maksud saya ini sering bangun malam. Nggak ngerti bangunnya ngapain. Tipis apa tahajud ya. Tuh, menjalankan perintah Allah, sabar dalam sholat, sabar dalam puasa, sabar dalam zakat, sabar dalam haji, sabar umroh, semua perintah Allah. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam kuliah, sabar dalam membuat makalah, sabar dalam menikah. Nah, itu sabar. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu apa aja? Sabar tidak mau pacaran, maunya langsung nikah. Tuh, ya, sabar tidak mau berzina, sabar tidak mau korupsi, tidak mau berbohong, tidak mau judi, tidak mau main perempuan, sabar tidak mau dendam, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, ini berat ini. Mungkin ada orang lulus sabar dalam menjalankan perintah Allah, tapi belum tentu lulus dalam menjauhi larangan Allah. Contohnya, sholatnya rajin, maksiatnya tekun. STMJ, sholat tekun, maksiat jalan terus. Ada nggak? Banyak. Sholat rajin tapi dia pacaran rajin. Sholat rajin tapi korupsi paling gede. Sholatnya rajin tapi kok suka dengki sama orang lain. Nah ini berarti nggak lulus dari sabar. Nah yang paling berat sabar dalam menghadapi musibah. Makanya Allah katakan wabasiril sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 155 sampai 157. Berikan kabar gembira ketika tertimpa musibah, kecelakaan, kematian, sakit, ya kan? Kemudian musibah bencana alam. Dia berkata, kami dari Allah, kami kembali kepada Allah. Mereka itu yang mendapatkan hidayah, salawat, rahmat, dan hidayah Allah berikan kepada orang yang sabar. Makanya sabar itu pahalanya tidak ada batasannya, unlimited. Saking hebat-hebatnya sabar. Jadi Allah berikan 3 orang yang sabar. Ulaika alaihim sholawat. Allah berselawat kepada orang yang sabar. Dalam Al-Quran ada 3 selawat. 3 selawat kepada hamba Allah, pilihan Allah. 3 selawat dalam Al-Quran. Pertama, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah berselawat, malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah. Kenapa Allah berselawat? Karena akhlaknya Rasulullah. Kenapa malaikat berselawat? Karena akhlaknya. Salawat dalam Quran yang pertama. Yang kedua, Allah berselawat kepada orang yang sabar. Yaitu Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah berselawat kepada orang yang sabar. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Ya, 157-nya ya, 157-nya. Bukan dari 155 tapi ininya intinya 157. Jadi Allah berselawat kepada orang-orang yang sabar. Ya, orang-orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Yang ketiga, Allah berselawat kepada orang-orang yang beriman, yang selalu berzikir. Al-Ahzab 41 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusolli alaikum. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir, sehususnya zikir. Bertasbihlah kalian di pagi hari dan di waktu petang, maka Allah akan berselawat kepada kalian. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah berselawat kepada orang yang sabar, Allah berselawat kepada orang yang beriman yang selalu berzikir. Tuh, bayangin tuh. Itu saking gede banget pahala orang yang sabar sampai Allah berselawat. Berarti kan mulia banget orang yang sabar.
Cuma ngamalin yang paling berat. Paling berat sabar itu. Ngomong enak, saya aja belum tentu sabar, ya. Bayangin, berangkat dari rumah jam 10. Lalu motor mogok. Mau khutbah Jumat di Depok Timur. Lalu mogoknya pas naik gitu. Disela nggak bisa hidup. Alhamdulillah ketemu orang baik, Gojek, lalu diantarin. Pak, mau kemana Pak? Mau khutbah di mana? Di Depok Timur. Wah, masih jauh dari sini. Di Juanda tuh kan? Ya, Juanda. Akhirnya diantarin sama dia. Motornya di apa namanya itu? Istut tadi dia karena mogok kan. Terus akhirnya Pak, mampir ke rumah saya dulu ya. Memang dekat dari lokasi. Insya Allah sampai tepat waktu. Jam 11:30, hampir 5 menit lagi mau Jumat. Allahu Akbar. Mampir ke rumahnya, pakai motor dia dianterin khutbah. Alam pas banget sampai di lokasi. Pas tadi khutbah Jumat selesai. Lalu dianterin lagi ke bengkel. Itu bengkel enggak? Ya memang kalau hari Jumat banyak yang tutup kan, susah nyari bengkel kita. Pas selesai sholat Jumat pun ada bengkel satu-satu, itu pun jauh jaraknya. Di stop lagi tuh sama dia itu. Kita kasih hadiah, kita kasih uang, itu enggak mau. Dia bilang begini, katanya merendahkan saya kalau Pak Ustadz saya dikasih. Bahkan saya tidak mau salaman sama Bapak. Kalau Bapak ngasih, ya Allah, saya begitulah. Itulah ketemu orang baik. Masya Allah, mudah-mudahan itu tukang Gojek tadi hidupnya berkah. Itu sabar tuh. Kalau nggak sabar bayangin itu. Itu pengurus masjid DKM sudah telepon. Insya Allah sampai di sini pun alhamdulillah sampai tepat waktu kan. Walaupun terlambat sedikit. Itulah ceritanya. Ya. Kenapa motornya? Motornya itulah. Memang mesti jajan ya. Ya, jajan dulu ya. Ya. Jadi sabar itu ada batasnya, tidak ada batasnya. Justru pahala sabar itu tidak ada batasannya. Lalu yang keempat, adil dalam nafsu. Oh, ternyata yang nanya nih nafsunya gebu-gebu. Nafsu syahwat lagi kan. Nafsu kemarin kita bahas, ada nafsu amarah, ada nafsu syahwat, ada nafsu mutmainnah. Itu yang terbaik ya. Ya, memang yang membuat orang masuk surga itu kalau kita bisa menjaga ya mulut ya, dan di atas perut dan di bawah perut. Itu kalau bisa menjaga itu surga. Kalau tidak menjaganya kita neraka ya. Apa itu adil dalam nafsu syahwat? Semua orang manusia yang Allah ciptakan itu zuyina linas hubus syahwat minan nisa. Allah hiasi manusia itu memiliki nafsu kepada wanita. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan itu wajar ya. Wanita suka dengan laki-laki wajar. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki, wanita suka dengan wanita, kurang ajar. Itu namanya apa? Ya, penyuka lobang tai namanya. Ya, LGBT mah bagus banget kalimatnya, terlalu bagus kalimatnya LGBT. Ya kan ya? Ya kan ya, bayangin. Laki-laki sama laki-laki ngapain? Ngadu anggar. Perempuan sampai perempuan ngadu apa ya? Dan itu terjadinya bukan zaman sekarang saja, sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Maka dalam Al-Quran itu sangat jelas bagaimana Allah gambarkan Allah hancurkan kaum Nabi Lut karena melakukan tindakan yang tidak pernah yang terjadi. Melakukan tindakan sodomi. Itu kenapa disebut sodomi? Karena kejadiannya di kota yang namanya kota Sodom. Kota Sodom. Coba aja diklik Google kota Sodom. Itu bagaimana Allah hancurkan, dan ternyata orangnya itu Allah abadikan jadi patung begitu. Jadi patung itu maksudnya supaya orang sadar bahwa dulu juga ada kejadian seperti itu. Lagi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nauzubillah min dzalik. Bahkan istrinya Nabi Lut pun Allah ikut hancurkan. Kenapa? Karena dia yang memberitahukan ada laki-laki ganteng datang ke kampungnya. Dia sih nggak melakukan, ya, tapi dia memberitahukan. Jadi istilahnya itu apa itu? Ya, calo gitu. Ya, pencetus. Ya, yang memberitahukan. Padahal yang datang itu bukan laki-laki manusia, adalah malaikat. Yang datang malaikat. Nah, itu kan kejadiannya.
Nah, jadi nafsu itu harus ada. Kalau orang laki-laki nggak suka dengan laki-laki, perempuan nggak suka dengan laki-laki, itu bahaya. Karena nafsu syahwat itu. Nah, makanya ada pintunya namanya nikah. Itulah indahnya beragama Islam. Inilah yang dipelajari oleh hukum keluarga Islam. Kalau seandainya tidak ada nikah, nggak jauh beda dengan binatang dong, ya kan? Binatang itu, ini contoh sederhana lah. Ketika kurban kambing, ya kambing laki-laki, itu kan kambing laki-laki ya, adanya di dekat musola atau masjid. Kemudian ada kambing betina cuma seorang. Itu nggak malu-maluin, itu nggak punya rasa malu. Itu kambing kawin di dekat orang banyak, mau dikurban dekat masjid lagi. Kira-kira malu nggak itu kambing? Dasar kambing ya. Itulah nggak ada malunya. Itu lebih binatang, syahwatnya itu nggak bisa dikendalikan. Makanya Islam itu agama yang fitrah. Nafsu syahwat lewat nikah. Nikah itu pintu untuk mengendalikan nafsu syahwat. Jadi kalau adil dalam nafsu syahwat adalah bagaimana caranya, seperti apa? Dengan cara nikah. Masih itu nggak terbendung karena voltasenya nih laki-laki ini, ya dia pengen ya hubungan suami istri kalau setelah nikah ingin setiap hari, bahkan 5 kali dalam sehari, kayak sholat aja ya. Allah bolehkan dengan apa? Dengan nikah lagi, namanya poligami. Poligami itu boleh. Ya kan, fankihu ma tabalakum min masna wa sulasa wa ruba'a, boleh, tapi dibatasi pun sampai 4. Kalau lebih dari 4 zina namanya, karena udah batasannya sampai 4. Ada yang nanya, itu kan ada kiai di Madura isinya 9. Karena dia menjelaskan katanya ya, dan bukannya 2, 3, 4, tapi 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9. Ini menggeblek menafsirkan ayat. Nah, itulah kalau menafsirkan ayat tanpa ilmu, tanpa dasar kaidah-kaidah ilmu tafsir, akhirnya menjelaskannya dengan nafsu. Itu sampai rumahnya 4 lantai, isi yang pertama, isi sampai ke 9. Ada namanya khususiat yang boleh hanya pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu nikah boleh dengan lebih dari 4, dan itu khususiat hanya pada diri Nabi. Karena Nabi itu sholat tahajud hukumnya wajib. Ya, sholat tahajud hukumnya wajib. Nikah lebih dari 1 itu boleh untuk Nabi, lebih dari 4 boleh, tapi umatnya nggak bisa. Hanya dibatasi sampai 4. Ini misalnya adil tuh. Adil dalam mengendalikan nafsu lewat pintu nikah. Itu makanya Islam itu indah banget, bayangin. Kalau nggak mampu nikah, apa kata Nabi? Puasa. Itu kan mengendalikan nafsu kan? Adil dalam nafsu, puasa. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, ya masalah sabab manis atau minkul bafal ya tajawaz fa inna kalau wija film jasadi posyam. Kalau nggak mampu, puasa. Ya kan, puasa masih juga nafsunya masih. Nah, aktivitas yang positif, ya kuliah, ya kan ya. Kalau bisa, kalau punya uang banyak atau punya kecerdasan di atas rata-rata, nyari beasiswa, jangan satu kampus. Makanya ada orang yang punya gelar ada 20 gelar. Itu rekor kan ada ya. SAG, SPD, SES, SH, banyak banget tuh gelar itu. Ada kan? Masuk rekor tuh, rekor muri. Kenapa? Karena aktivitasnya pengen kuliah terus dia. Berapa kampus sehari? Bahkan ijazahnya ya 20 kampus lebih, masya Allah. Silakan kalau mau seperti itu. Mungkin karena nafsu syahwatnya tinggi, disalurkan dengan menuntut ilmu. Akhirnya lupa tuh. Ya, arti lupa dalam pengertian tidak tersalurkan dengan hal yang negatif gitu kan ya. Apalagi di zaman sekarang, era digital yang seperti ini, pornografi yang sudah merajalela. Ya, Anda anak SMP sudah hamil, anak SD sudah hamil. Ya Allah, ma'udzubillahi min dzalik. Itulah pentingnya adil dalam nafsu syahwat. Ya, jangan seperti pendeta, nafsu syahwatnya dihilangkan, akhirnya dikebiri. Apa yang terjadi? Walaupun dikebiri, tapi itu tetap nafsu karena itu fitrah. Akhirnya dia melakukan hubungan terlarang dengan biarawati. Dan itu banyak gereja-gereja dibongkar di Eropa. Ternyata banyak kepala-kepala bayi yang ada di bawah-bawah gereja itu.
Nauzubillah. Kenapa itu? Karena nafsu itu memang harus ada, nggak bisa dihentikan. Cara menghentikannya salah, bukan dikebiri, tapi lewat nikah. Dikebiri, tapi biarawati jadi sasarannya. Nauzubillah. Yang terakhir, pertanyaan amarah. Dilakukan secara adil itu bagaimana? Amarah. Marah itu juga fitrah. Semua manusia itu punya sifat emosi. Makanya ada 4 kecerdasan. Nah, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. 4 kecerdasan. Orang yang dikatakan cerdas kalau orang memenuhi 4 kecerdasan ini. Cerdas intelektual, ini belajar, ya sungguh-sungguh, ya dia tekun dalam menuntut ilmu, kuliah, bikin makalah, bikin tulisan, membaca, menelaah, meneliti. Itu intelektual tuh, cerdas. Yang kedua, emosional. Cerdas emosional ini apa? Mengendalikan emosinya, tidak mudah marah. Marah pada tempatnya, marah ketika melihat kemungkaran, marah ketika melihat kemaksiatan, marah ketika di situ ada pabrik minuman keras, ada narkoba. Nah, itu kita marah, melihat ketidakadilan itu marah tuh. Itu marah yang adil namanya. Ya kan ya? Nah, itu kecerdasan yang kedua. Kecerdasan yang ketiga, kecerdasan sosial. Apa kecerdasan sosial ini? Ya, hablum minan nas. Hablum minan nas artinya orang yang sosial, bersosialisasi, bermasyarakat, bertetangga, ya. Beliau orang-orang yang cerdas sosialnya ini ikut ketika gotong royong membangun, ketika ikut ronda malam menjaga kampung, ketika ikut memilih pemimpin RT, RW ya gitu ya. Ya, bagaimana kampung itu menjadi kampung yang bebas narkoba, bebas dari bangke, bank keliling, bebas dari pinjol, pinjaman online. Nah, itu cerdas sosial tuh. Sosialnya bermasyarakat, kepedulian. Janda-janda tua dia santuni, janda-janda muda dia titik-titik nikahi katanya. Enggak tegaan melihat orang susah, ya kan ya, anak yatim, ya kan ya, fuqara masakin, orang yang kehilangan kesusahan. Nah, itu namanya cerdas sosial. Yang terakhir cerdas spiritual. Apa itu? Hubungan kepada Allahnya, zikir, doa, sholat, puasa, baca Al-Quran, taklim, ya kan, itu namanya cerdas spiritual. Jadi orang dikatakan cerdas itu kalau memenuhi 4 kecerdasan. Adil dalam amarah. Jadi melihat kemaksiatan dia marah, melihat ketidakadilan dia marah. Yaitu jangan marahnya karena emosi yang tidak terkendali. Misalnya marah ke orang tua, ya karena gak bisa ngasih biaya kuliah, itu marah yang salah. Bukan dan menyalahin orang tua, kita cari solusi. Orang tua kita tidak mampu, bagaimana supaya kita bisa mencari sendiri untuk kuliah. Kita dapat beasiswa misalnya, atau kalau nggak mampu dapat beasiswa, kita bisa bisnis kecil-kecilan. Jangan malu. Kadang-kadang ini malu. Malu itu ketika kita melakukan maksiat, bisnis kecil-kecilan misalnya ya, bisnis online lah, apalah, supaya kita bisa biaya kuliah dengan perjuangan kita. Oh, itu rasanya luar biasa itu. Kita wisuda dari hasil jerih payah kita sendiri. Orang tua nggak tahu ternyata kita sudah sarjana. Kok ente bisa sarjana? Dari mana uangnya? Kan saya nggak pernah ngasih uang kuliah. Alhamdulillah ayah, alhamdulillah ibu, saya bisa jualan gitu online gitu kan ya. Macam-macam lah. Dulu kan pernah ngasih uang. Nah, itulah saya gunakan untuk modal usaha. Nah, ini cerdas nih. Ini hebat nih. Nah, jadi kalau kita bisa begitu ya. Jadi nggak harus tergantung dengan keuangan ekonomi orang tua yang makin susah sekarang ini, ya kan? Beras naik. Padahal saya nggak pernah makan beras.